Haleluya. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang rasanya kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Amin. Mari saja kita semua bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Karena kebaikan dan kemurahan-Nya senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sahabat ini kita buka di dalam doa ibadah kita ini. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini dengan kuat hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa biar pengurapan ilahi memampukan setiap kami menghadapi segala sesuatunya. Dan serta lawatan Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi kami pada hari ini. Di tengah-tengah kondisi hari-hari ini ya Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh kekuatan Roh-Mu yang kudus. Kami butuh hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap kami umat-Mu beroleh hati yang bijaksana dan keberanian dalam menjalani hari-hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya di tengah situasi tekanan global, bangsa kami tetap teguh berdiri, mandiri dan tetap senantiasa kuat oleh karena tangan Tuhan yang menopang negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati sektor perekonomian yang ada, baik secara makro maupun secara mikro. Tuhan Yesus memberkati setiap aspek kementerian lembaga terkait, sehingga setiap aparatur negara boleh bekerja dengan jujur dan penuh dengan hikmat. Berkati Bapak Presiden Prabowo dan Wakilnya Pak Gibran. Urapan-Mu mengalir atas pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, juga atas setiap kepala daerah dan kabinet yang ada ya Tuhan Yesus, sehingga membawa bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang rukun dan damai sejahtera daripada Tuhan melimpah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Paniko dan juga Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya hikmat daripada Tuhan mengalir atas pemimpin-pemimpin rohani kami, membawa setiap kami ya Tuhan Yesus menjadi umat yang semakin senantiasa ya Tuhan serupa dan segambar dengan Kristus, menjadi umat yang sungguh-sungguh mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Berkati Paniko, berkati Dr. Yanto dengan kesehatan yang daripada Tuhan, berkati dengan urapan yang selalu baru dan segar, sehingga membawa pengarahan, pengajaran dan didikan atas setiap kami ya Tuhan. Berkati pelindungan Tuhan sempurna atas seluruh keluarga besarnya. Kami juga berdoa Tuhan saat ini ya Bapa, untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang ada di negeri kami, di bangsa kami ini. Kami rindu melihat ada kegerakan, kebangkitan jiwa-jiwa muda, anak-anak muda yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, anak-anak muda yang Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, yang penuh dengan hikmat dan kecerdasan, sehingga anak-anak muda ini boleh bergerak untuk menjangkau dan melayani jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat GBIPRJ. Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Dia mati, bangkit dan hidup bagi setiap kita. Sorangan haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu dilakukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Ku tak gentar karena ku tahu hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sambil bertepuk tangan, come on. Sebab dia hidup. Ada hari karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nyatakan dengan yakin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Umat yang berkemenangan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sebab oleh darah anak domba kita dimenangkan hari ini, amin. Kita mau bersuka cita. Haleluya. Let's go. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari sekali lagi, lebih lagi, come on. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya
Mari lambaikan tanganmu saudara, let's go. Oleh Amin. Iblis di Yes. Come on, sebelah sini, come on, mari lebih lagi. Oleh darah. Amin. Iblis dikalahkan. Amin. Oleh darah anak. GBBRD semuanya mari nyatakan. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian. Kita. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi ya, come on, kita lebih lagi, let's go. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kau yang berkemenangan, sorakan haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kau yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk sepekan di multimedia. Kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 19 April 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Bandara Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult dan couple service. Tidak ada makanan tunggal yang dapat menghentikan sepenuhnya sel kanker. Pengobatan kanker harus melalui metode medis yang disarankan oleh dokter. Namun, ada beberapa makanan yang kaya antioksidan dan fitokimia dapat mendukung pencegahan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker dalam studi laboratorium dan penelitian tertentu. Apa saja makanan tersebut? Temukan jawabannya dalam Cancer Ministry pada hari Sabtu, 18 April 2026, pukul 10.30, bersama Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Halo, nama saya Eslin, saya berumur 10 tahun. Saya akan berceritakan tentang pengalaman saya di Kids Camp. Saya merasakan hadirat Tuhan. Rasanya itu seperti Tuhan memeluk saya dan rasanya damai dan tenang. Dan sekarang saya menjadi tidak takut karena saya mengerti jika Tuhan itu selalu ada di samping saya dan selalu menjaga saya. Hal apa yang paling memorable dari camp tahun lalu?
Iya, jadi menurut aku yang paling memorable di tahun lalu, jadi kan 3 hari ketemu terus tuh setiap hari. Nah itu yang ngebuat aku dan teman-teman aku tuh jadi banyak ngobrol dan banyak bonding lagi. Dan di luar dari itu, aku juga yang paling memorable buat aku itu adalah sesi KJJ, di mana kita diminta untuk kayak datangin leader kita masing-masing, terus kayak ngepeluk mereka gitu. Jadi kayak menurut aku itu so sweet gitu. Dari masing-masing sesi, pesan apa yang kamu bawa pulang yang paling ngena buat kamu? Dari semua sesi yang ada pada camp tahun lalu, menurut aku yang paling ngena buat aku yaitu pada sesi yang paling pertama, yaitu sesi Akaksin. Kita diajarkan untuk bisa kembali kepada Tuhan dan relight our Holy Ghost that mungkin sebelumnya pernah padam atau pernah kita lupakan. Itu sih yang paling ngena buat aku. Satu pesan, kalau kamu bisa ngajak teman kamu ikut, kamu bakal bilang apa ke dia? Jujur kalau misalnya kalian nggak ikut camp tahun ini, kalian bakal nyesel sih. Soalnya kita akan bicarain setiap minggunya lagi dan lagi, karena itu bakal seru banget. Dan pastikan kalian hadir di GC Youth Camp tahun ini. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Om Tante, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan Bapak Ibu, Om Tante, teman-teman, saya Frans Anugrah Lase, mewakili GTC PRJ, komunitas ibadah anak-anak muda di tempat ini. Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman semua, di kesempatan hari ini saya kembali mengajak teman-teman yang berusia 18 sampai 25 tahun untuk boleh ikut JC Youth Camp kita di tanggal 16 sampai 18 Juni 2026 dengan tema Overflow. JC Youth Camp ini kita diisi oleh pembicara-pembicara yang luar biasa, ada Bang Pen sebagai influencer anak muda yang sangat-sangat luar biasa, ada Kak Sin dan ada Kak Charlie yang bergerak di bidang pelayanan pemuda dan anak yang sudah melayani anak-anak muda sekitar 10 sampai 20 tahun terakhir. Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman semua, JC Youth Camp ini adalah salah satu kegiatan yang paling luar biasa dan yang membentuk pertumbuhan rohani bagi anak-anak muda di CK7. Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman semua, ada 2 hal mengapa Youth Camp, JC Youth Camp ini adalah suatu event kegiatan yang luar biasa. Yang pertama, melalui adanya JC Youth Camp kami melihat banyak anak-anak muda yang tertanam dan tertumbuh di komunitas anak-anak muda rohani di gereja kita, Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman semua. Kita melihat bahwa banyak anak-anak yang mengikuti Youth Camp, banyak anak-anak yang dilawat Tuhan dengan luar biasa dan setelah mereka pulang dari JC Youth Camp, mereka memutuskan untuk melayani Tuhan. Mereka memutuskan untuk membangun pengenalannya akan Tuhan lebih lagi. Dan juga mereka bertemu dengan teman-teman sebayanya yang mana juga teman-temannya saling menguatkan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu saya rindu untuk melihat banyak anak-anak muda di GBI PRJ untuk boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Dan kegiatan JC Youth Camp ini adalah salah satu momentum, salah satu hal yang penting untuk kita ikuti bersama. Dan kemudian di JC Youth Camp tahun ini kita juga ada baptisan, Bapak Ibu. Jadi setelah adanya penyampaian sesi, adanya pengurapan, adanya penyampaian firman Tuhan, anak-anak semakin dibekali, anak-anak semakin dipenuhi oleh Roh Kudus dan ditutup momentumnya dengan baptis, Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman semua. Sehingga saya yakin bahwa kegiatan JC Youth Camp ini akan menjadi berkat dan akan menjadi sesuatu yang membangun kehidupan rohani anak-anak muda di tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman semua, apabila Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman tergerak untuk mendaftar, silakan didaftarkan melalui scan link QR di depan dan biaya pendaftarannya adalah Rp850.000. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait JC Youth Camp ini, kami dari teman-teman JC ada di meja depan. Nanti Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Demikian dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari kebangkitan generasi Yeremia. Shalom Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman semua. Terima kasih.
sudah mau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan membebaskan setiap kami dari belenggu dosa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Kami kami memuji kebesaran namamu Tuhan Yesus. Yesus, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Nyatakan darahmu, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskan setiap kami Yesus, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan
Tuhan Yesus, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Ku dijadikan baru. Angkat kedua tanganmu, nyatakan. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku.
Kau begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, angkat suaramu. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on GBPR, angkat suaramu, nyatakan. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari angkat suaramu, nyatakan. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari angkat kedua tanganmu, mari nyatakan. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you
We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari sekali lagi kita nyatakan, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari kita sembah Tuhan. Kita terus sembah Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kita sembah untuk selama-lamanya. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Terus sembah Tuhan, terus sembah Yesus. Kami sembah Mari angkat suara menyatakan, we give you Mari sekali lagi nyatakan, we give you all, we give you all the glory.
buat Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja di atas segala raja, Allah yang patut disembah, layak ditinggikan. Segala hormat pujian hanya bagi namamu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Terima kasih tim PPW yang luar biasa yang bawa kita dalam hadirat Tuhan. Wow. Saudara menikmati hadirat Tuhan tadi kita? Wow, saudara, saya mau katakan begini, bukan hanya Tuhan yang menikmati kita, tapi kita juga menikmati Tuhan. Kalau sampai surga menikmati pujian penyembahan anak-anaknya, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Berkat pasti dicurahkan. Amin, saudara? Ya, hari ini kita akan belajar, saudara, tentang bagaimana kita ini dipisahkan menjadi umat perjanjian. Maka judul firman Tuhan adalah umat perjanjian. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat besar, namanya Abraham. Saya kasih pengantar begini saudara, bahwa Allah itu adalah Tuhan atas semua golongan manusia. Dia mencurahkan berkat yang namanya berkat universal. Berkat universal itu begini, matahari misalnya. Matahari itu untuk siapa saja. Golongan manusia seperti apapun, ras, suku, bangsa, kaum, dan bahasa manapun mendapatkan sinar matahari. Gak peduli dia Kristen, ya, Muslim, Buddha, Hindu, bahkan anti-Kristus sekalipun, ateis sekalipun dapat matahari. Itu namanya berkat universal. Tapi saudara, ada satu berkat yang tidak dimiliki oleh semua bangsa. Berkat ini hanya dimiliki oleh umat perjanjian. Namanya berkat spesial. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya dua jenis berkat. Berkat universal, matahari, bulan, bintang, hujan, ya, kita dapat. Yang kedua, kita dapat berkat spesial. Sebab apa? Sebab kita anak-anak perjanjian. Maka sepanjang saya sampaikan firman ini, saudara posisikan dirimu sebagai umat perjanjian. Sebab apa? Kalau Allah berjanji, itu pasti digenapi. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah hutang janji, saudara. Dan kalau kita datang kepadanya, percaya kepadanya, ngaku sebagai umat perjanjian, apa yang dimiliki Tuhan, itu berikan kepada anak-anaknya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sedikit saya kasih intermezzo, saudara. Kita tuh anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Anak itu memiliki hak waris. Saudara sepupu kita, saudara, beberapa bulan lagi kalau dibuka, mereka akan ke tanah sucinya, ke tanah suci. Dia kalau naik pesawat, turun di bandara King Abdul Aziz, ya di sana, cus turun gitu. Turun dari tangga pesawat, saudara, dia cium tanah. Dan bilang begini, ya Allah, aku datang kepadamu di tempat sucimu sebagai tamumu. Sebagai tamu. Kita apa? Anak. Yang berhak terima janji-janji Allah. Wow. Saya sampaikan kepada CK7, gereja CK7 ini supaya kita mengerti posisi kita anak. 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 Makanya kita berhak terima janji Allah. Nah saudara, saya mulai dari perjalanan ini satu manusia yang luar biasa namanya Abraham. Saudara. Jadi Abraham itu bersama dengan bapak, kakaknya ya tinggal di namanya wilayah Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu yang Abraham berdiri itu. Ur-Kasdim. Sekarang ini wilayah Mesopotamia, Irak. Ya, wilayah Irak, Babel, Babilonia, itu Ur-Kasdim situ. Tuhan bilang gini, keluar dari sana. Kemana Tuhan? Ke Haran. Dia naik saudara, ke Haran. Haran itu sekarang wilayah Syria. Ya, wilayah otoritas Syria. Dia naik. Dari Ur-Kasdim sampai Haran itu dalam keadaan kaya raya. Diberkati. Bapaknya Abraham tuh melimpah ruah berkatnya. Tajir melintir, sultan bener saudara. Sampai di Haran, tiba-tiba secara khusus Tuhan ngomong sama Abraham. Dulu namanya belum Abraham, masih Abram.
Abram keluar. Kenapa Tuhan suruh keluar, saudara? Karena setelah menemukan Nuh, zamannya Nuh, Allah mencari gacuan satu lagi untuk menjadi apa? Sokok guru, blueprint bagi orang percaya. Dipilihlah Abraham ini. Secara khusus, direct dari Tuhan, ngomong sama Abraham, keluar. Maka mereka keluar dari Haran. Abraham, istrinya yaitu Sarah, plus satu kemurokan namanya Lot. Lot ini anak kakaknya Abraham, namanya Haran juga, sama seperti tempatnya. Jadi kakak Abraham namanya Haran, punya anak namanya Lot, dibawa serta. Bersama dengan beberapa orang plus beberapa berkat, kambing, domba, lembu, sapi dibawa keluar. Saudara tahu kemana? Turun terus ya, sampai ke Sidon, Tirus, sampai ke Egypt di Mesir. Di situ sebagai pengungsi. Saudara bisa bayangkan ya, dari keluarga tajir, keluarga sultan, kaya raya, gak kurang apa-apa, udah gak butuh apa-apa lagi, sekarang jadi pengungsi. Gara-gara apa? Disuruh Tuhan keluar. Kenapa keluar dari Haran? Karena Haran itu tempat keduniawian, penyembahan berhala, kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan taruh iman kepada Abraham supaya kamu taat kepadaku, keluar sana, karena aku akan pakai kamu. Singkat cerita keluarlah ya. Ayat Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Yuk kita buka yuk, baca yuk. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur berapa saudara? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Udah mulai menua saudara. Suruh keluar. Untuk apa? Mau dijadikan blueprint, alat peraga, plus sokok guru orang-orang beriman. Hal yang dapat kita pelajari yang pertama adalah Abram taat perintah Tuhan. Orang yang dapat atau disebut sebagai umat perjanjian, ciri-cirinya apa? Taat firman Tuhan. Amin saudara. Nah orang yang taat, Tuhan berikan janji-janji saudara. Secara global, secara garis besar, berkat yang diterima Abraham itu 3 jenis. Yang pertama, janji tentang keturunan. Dia keluar dari Haran, belum punya keturunan saudara. Umur 75 tahun. Yang kedua, janji tentang tanah. Karena bagi orang dahulu, saudara, kalau orang dapat anak gak punya tanah, itu sama saja, belum lengkap namanya. Dan selain anak dan tanah, Tuhan kasih apa? Berkat jasmani yang berlimpah-limpah. Janji tentang berkat. Jadi yang pertama anak, keturunan. Yang kedua tentang tanah. Yang ketiga tentang berkat yang diperlukan. 3 janji ini menjadi hal utama yang Tuhan akan berikan kepada Abraham. Karena Abraham taat. Dan luar biasa saudara. Saya mau jelaskan dulu bagaimana cara Allah berjanji kepada Abraham. Saudara. Ini keren luar biasa. Jadi begini, orang-orang kuno dulu kalau berjanji, apalagi orang-orang sana ya, orang Mesopotamia, wilayah sana, itu kalau berjanji begini saudara. 2 orang berhadapan-hadapan. Satu pihak sini, satu pihak sana berhadapan-hadapan. Nah oleh Allah, diminta Abraham untuk mengambil beberapa ternak, kambing, domba, disembelih. Dibelah 2, presisi. Satu geletakin sebelah kanan, satu geletakin sebelah kiri. Kalau misalnya ada 10 ya 10 binatang sebelahnya itu di kanan dan kiri. Di tengah ada jalan untuk berjalan. Cara berjanji begini, namanya berit. Pihak yang berjanji dua-duanya jalan bersama-sama dari ujung sana dan ujung sini, jalan. Ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Sampai di tengah mereka berjanji, yuk kita ikat janji. Pakai klausul. Kita setiap ada perjanjian kita. Aku dengar, kamu dengar, dan kita taati. Kalau kita taati, hasilnya akan kita nikmati. Itu cara mereka berjanji. Kalau ada yang mengingkari adalah satu dari kita tentang perjanjian, biarlah kita sama seperti binatang yang dibelah ini. Artinya mati. Itu cara perjanjian berit. Itu berlaku umum buat mereka. Tetapi untuk kasus
Abraham dan Allah agak spesial. Kenapa? Yang jalan ke tengah menghampiri Abraham itu Allah. Abraham tidak pernah berjalan ke tengah. Dia cuma berlutut menunggu Allah datang. Dari siang, pagi, siang sampai sore nggak datang-datang. Tiba-tiba burung, saudara, pengen makan, diginiin. Ini urusanku dengan Tuhan. Hei burung-burung, keluar kok, diusir. Sampai Abraham ketiduran. Nanti suruh baca itu, di ayat itu. Saya bisa bayangkan bagaimana ya, dengar suara Allah di pagi hari, menyembelih kambing, domba, lembu, sapi, nungguin Tuhan. Aku siap untuk mengadakan perjanjian denganmu. Sampai kantuknya datang, blak tidur. Burung-burung mau datang baru dibangun, diusir gitu. Dan betul, gak terlalu lama Tuhan datang. Dia ngomong sama Abraham. Semua janji diucapkan di depan Abraham tanpa Abraham melangkah ke tengah. Jadi begini, janji Allah kepada alam itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Kepada Musa ada syaratnya, kepada Ishak, kepada Yakub ada syaratnya. Hanya kepada Abraham Allah berjanji tanpa syarat. Abraham, aku akan berkati engkau, keturunanmu akan lahir. Abraham, engkau akan punya tanah. Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. That's it, hanya itu. Tanpa syarat, saudara. Kenapa? Allah memang sedang mempersiapkan orang untuk menjadi saluran berkat sampai keturunan demi keturunan. Dan saya mau katakan begini, sampai siang ini janji itu masih berlaku. Ini hebatnya, saudara. Nah, mari kita lihat, kita preteli janji demi janji. Yang pertama, tentang keturunan. Saya nggak akan bacakan semuanya. Kalau saudara dimanjakan dengan PPT ini ya nanti kalau ada rangkuman atau apa saudara baca di rumah ya. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 5, Allah itu berjanji, aku akan berikan keturunan padamu. Abraham bilang gini, mana mungkin istriku belum ngandung. Nanti yang akan mewarisi Eliezer. Eliezer itu budaknya atau pembantunya Abraham orang Damsyik. Damsyik itu Syria. Enggak, bukan aku Tuhan. Apa kata Tuhan? Bukan. Bukan dia, bukan Eliezer, bukan budakmu, bukan pembantumu. Aku berjanji bahwa nanti anakmu perjanjian akan lahir. Sampai Tuhan seret Abraham, sini. Kau lihat bintang di langit. Nanti keturunanmu sebanyak bintang di langit. Wow. Kata Abraham, ya Tuhan, aku percaya. Ini janji tentang keturunan. Apakah digenapi, saudara? Digenapi. Saudara, secara garis besar ya, secara garis besar. Ini keturunan Abraham. Dari Abraham. Punya 3 wanita. Nah, yang ini jangan diikuti. Ya, kita ngomong tentang janji Allah saja. Sarah, ini istri yang akan menurunkan anak perjanjian. Hagar yang melahirkan Ismail nanti menurunkan keturunan orang Arab. Arab sana. Lalu Ketura itu Arab Utara. Abraham punya anak namanya Ishak dari Sarah, anak perjanjian. Dari Ishak punya 1 wanita, patriark Israel yang punya 1 istri cuman Ishak. Dia memperanakan siapa, saudara? Yakub dan Esau. Yakub nanti menjadi leluhur 12 suku Israel. Karena arti Yakub namanya diubah jadi Israel di tepi sungai Yabok. Waktu Yakub bergumul dengan malaikat. Namamu sekarang Israel. Yakub itu penipu, curang. Ya, sekarang Israel. Israel. El itu Allah. Isra itu artinya apa, saudara? Pangeran. Jadi pangerannya Allah yang akan dapat janji-janji berkat. Dari Yakub keluar 13 anak. 1 perempuan namanya Dina. Tapi oleh orang Israel karena perempuan gak dihitung, saudara. 12. 1 suku namanya Yehuda. Yehuda nanti akan menurunkan keturunan Daud. Dari Daud nanti lahir Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu asli orang Yahudi, bukan orang India. Amin. Makanya kalau Natal kita nyanyi Yesus anak Daud ini.
Nah, kenapa saya katakan tadi janji Allah kepada Abraham berlaku sampai dengan siang hari ini, bahkan selama-lamanya. Karena faktor Yesus. Nanti saya akan satu ayat, saudara. Bagaimana kalau kita percaya kepada Yesus, kita itu anak Abraham. Nah, kalau saya tulis di sini seluruh jemaat kan nggak muat ya. Nanti saya akan sampaikan satu kebenaran firman Allah. Ini penggenapan janji Allah kepada Abraham terhadap keturunan. Digenapi. Digenapi. Bahkan orang Arab, dia berkata, aku ini keturunan Abraham. Orang Yahudi, aku kan Abraham. Orang Kristen, aku kan Abraham. Makanya agama Abrahamik itu dipercaya 3 agama. Yahudi, Kristen, Muslim. Disebut keturunan Abraham. Dan itu penggenapan atas janji Allah tentang keturunan. Yang kedua, janji tentang tanah, saudara. Masih di ayat 15, dikatakan begini. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ingat ya, enggak ngontrak, saudara. Milikmu. Milikmu. Dan terhadap janji ini Allah menggenapinya, saudara. Allah tidak pernah berhutang kepada Abraham karena dia taat keluar dari Ur Kasdim. Keluar dari Haran. Ketika Allah memberikan tanah yang sah buat Abraham. Dulu saudara, kalau sekarang udah mulai berkembang, yang hijau itu. Dikatakan begini, ayatnya tadi ya, saya baca dulu nih. Ya. Dari sungai Mesir, ya, sungai Mesir sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat. Ya, itu akan menjadi milikmu. Mana sih sungai Mesir, sungai Efrat saudara? Sungai Mesir itu yang bawah ini. Ini Mesir. Ya. Efrat yang mana? Ujung sana. Jadi dari ujung timur sampai barat, hai Abraham, aku memberikan kepadamu tanah menjadi hak milikmu. Ini khusus untuk keturunan Abraham secara darah daging. Nah sampai sekarang keturunan Abraham yang mengaku sebagai orang Yahudi dapatnya yang itu tuh. Yang saya kasih gambar bendera Israel. Itu pun masih ada pengurangan tentang apa? Tepi barat dan jalur Gaza. Tapi dapat itu semua. Allah tidak pernah ingkar janji. Dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, aku berikan tanah ini kepadamu. Wow. Dan yang terakhir, Allah berjanji memberikan apa? Janji berkat. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Nanti namanya diubah, saudara. Jadi Abram diubah menjadi Abraham. Dari Abram jadi Abraham. Kenapa harus diubah, saudara? Karena arti kata Abram itu bapak terberkati. Bapak yang besar. Bapak yang mulia. Itu Abram. Abba. Ya, dari Abba, bapak. Abram itu bapak yang mulia, bapak yang besar. Diubah jadi Abraham, tambah H di tengahnya. Apa maksudnya? Ketika diubah jadi Abraham, namamu menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Dari mana janji ini, saudara? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Satu-satunya Allah ngomong sama satu orang manusia tentang janji berkat yang sedemikian komplit dan spesifik kepada Abraham. Saudara. Sampai Tuhan begini, gue perisaimu Abraham. Janjiku itu aku ikat dengan perisaiku. Kalau ada orang macam-macam engkau, nyolek engkau, ngata-ngatain engkau, mengutuk engkau, urusannya sama gue. Coba saudara. Ini manusia macam apa? Ini orang yang ketaataannya membuat Tuhan itu tertarik. Ketaatan membuat Tuhan itu betul-betul kesengsem. Yang kayak begini nih gacoan gua. Itu isi hati Tuhan. Makanya janjinya sampai kayak begitu tuh. Kalau ada orang yang berbaik hati kepadamu, gua mau baik hati kepada dia. Kalau ada orang yang colek engkau, apalagi jitak engkau, urusannya sama gua. Saya sedang mempersiapkan satu khotbah namanya biji mata Tuhan, saudara. Salah satunya ini.
Orang yang jadi biji mata Tuhan nggak bisa diperlakukan jahat oleh orang lain. Kenapa? Urusan sama Tuhan. Jadi kalau kita ini umat perjanjian Allah, Allah memerisai kita sedemikian rupa. Yang ganggu kita urusan sama Tuhan. Yang ngutuk kita urusan sama Tuhan. Tuhan cuma berkat supaya apa? Kita jadi berkat. Amin saudara. Dan betul. Dibuktikan saudara. Ini pengakuan Eliezer tadi. Orang Damsyik. Ketika apa? Nyari mantu buat Abraham untuk istrinya Ishak. Namanya Ribka. Kemana? Ke Haran. Ketika Eliezer ke Haran, karena diperintahkan Tuhan. Abraham bilang gini, lo jangan kemana-mana ya. Lo pokoknya ke Haran. Jodohnya Ishak harus kaum gua. Gak boleh orang lain. Kamu ke Haran. Betul, sampai ke Haran ketemu sama papanya Ribka. Ya kan? Dia ngomong, kesaksian ini Tuhan gua. Nah, dalam Kejadian 24 ayat 35. Tuhan telah memberikan kepadanya, kepada Abraham, Tuanku. Apa itu? Kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Jadi bukan hanya harta benda, tapi sampai pembantu-pembantu orang-orang yang membantu Abraham itu diberkati berlimpah-limpah. Keluar gak bawa apa-apa dari Haran. Tinggal dimanapun Tuhan berkati Abraham. Sampai satu kali ada peristiwa begini. Lot yang ikut tadi keponakannya itu kaya raya juga. Yang nempel Abraham kecipratan berkat. Lot kecipratan. Ternaknya banyak. Sampai apa? Gembala-gembala Lot dan Abraham itu saling tengkar. Abraham panggil ponakan. Lot sini. Ini gak baik ini. Kamu lihat ya. Setelah kita keluar dari Haran. Allah berkati kita, buka pintu berkat di mana-mana. Sekarang kita berkelimpahan. Cuman masalahnya begini, gembala kita saling tengkar, rebutan rumput, tempat gembalaan. Terus om gimana om? Gini aja, kamu pilih. Kalau kamu ke sana, gue ke situ. Kamu ke barat, gue timur. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Selalu lihat, selatan apa? Lembah sungai Yordan. Itu hijau penuh dengan rumput. Tapi sayang, nempel ke Sodom dan Gomora. Jadi Lot bilang gini, om aku pilih sana ya, karena sana subur. Bagi Abraham, no problem. Lo ke sana, gue ke sana. Karena bagi Abraham, kemanapun aku melangkah, kemanapun kakiku berpijak, Allah yang memberi janji itu pasti memberkati aku. Gak masalah Lot. Makanya kalau jadi anak perjanjian, udah jangan ribut. Kasih aja, saudara. Kasih aja. Allah tidak pernah menelantarkan anak-anak perjanjiannya. Amin. Itu buktinya. Dari gak punya apa-apa, diberkati berlimpah-limpah. Wow. Saudara. Ini penggenapan janji. Dan sampai keturunan yang ketiga, Abraham, Ishak, Yakub ini menjadi patriark. Patriark itu bapak bangsa. Imam Yahudi, saudara. Imam Yahudi kalau lagi ada di bait suci, umat belum keluar, belum pulang sebelum berkat ini dicurahkan. Intinya begini, diberkatilah engkau oleh Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub, Allah patriark kita. Baru mereka pulang. Kenapa? Saking janji itu turun lewat jalur ini, saudara. Makanya Abraham, Ishak dan Yakub itu bagi orang Israel itu patriark, bapak bangsa, pendiri bangsa. Yang tidak boleh disepelekan. Musa dihormati, Elia dihormati, Daud dihormati. Tapi kepada 3 orang ini, saudara, mereka mengatakan kita nggak jadi apa-apa tanpa mereka. Kenapa? Karena mereka jalur umat perjanjian. Amin, saudara. Kita jangan ragu-ragu dulu. Nanti kan saya tunjukkan. Kita memang tidak darah dagingnya mereka, tapi jalur apa? Nanti kita akan lihat di bagian akhir, saudara. Nah, saudara, berkat yang lebih besar dari keturunan Abraham itu sebenarnya menunjuk kepada Yesus. Kepada Yesus. Tadi ya, peta tadi ya, Abraham, Sarah, Hagar sama Keturah tadi. Turun jalur janji berkatnya itu yang kuning tadi kan, ke Yesus. Sebab apa? Perjanjian ini fokusnya pada rencana penebusan Allah. Rencana penebusan Allah yang digenapi melalui Yesus Kristus.
Kenapa pakai Yesus? Kalau hanya pakai Abraham, Ishak, Yakub yang dapat cuman mereka. Kalau hanya 3 patriark yang dapat cuman orang Ibrani, orang Yahudi. Tapi Allah mau, Abraham, sesuai dengan janjiku kamu akan jadi berkat bagi banyak bangsa. Makanya Yesus harus lahir untuk apa? Menggenapi janji itu, saudara. Wow, luar biasa. Dan betul terjadi tuh. Dari Adam. Jelas ya. Ini ya, sumber saya itu dari Alkitab. Saya gak pakai sumber apapun juga. Dari buku lain itu memperkuat. Tapi babonnya Alkitab. Ini jalannya, saudara. Dari Adam. Turun sampai Set. Kenapa Set, saudara? Karena yang diunggulkan, manusia unggul yang percaya kepada Allah itu nanti keturunan Set. Karena ada keturunan non-Set. Artinya bukan Set. Siapa itu? Yang disebut Nefilim, orang-orang raksasa itu, saudara. Tapi orang benar itu turunnya dari Set, Enos, Enan, Mahalalel, turun sampai Nuh. Dari Nuh ada bahkan, saudara, selamat cuma 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Keluar dari bah, mencar 3 benua. Ham, Sem, Yafet. Dari situ beranak pinak, saudara. Sampai kepada siapa? Abraham tadi. Dari Abraham, Ishak, Yakub, sampai Yehuda. Diambil Yehuda, karena tadi kan menurunkan keturunan Yesus. Dari Yehuda, Daud. Dari Daud nanti ke sana ada Maria, ke sini ada Yosef. Ketemulah Maria dan Yosef. Memang benihnya dari Roh Kudus. Tapi secara kenegaraan, secara wilayah harus ada bapak namanya Yosef. Keluarlah Yesus Kristus. Jadi berkat Allah itu sampai kepada keturunan Abraham dengan keturunan yang berikutnya sampai siang ini. Jalur Yesus Kristus. Amin, saudara. Kemarin kita rayakan, saudara. Tentang apa? Kematian Yesus. Saudara tahu? Tipologi salib Kristus itu ada di Gunung Muria. Di Gunung Muria. Apa ada Gunung Muria? Gunung Muria itu tempat Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Pengen disembelih. Tapi kata, "Sob, aku tahu sekarang. Engkau tidak segan-segan melakukan perintahku. Sejak dari Ur-Kasdim, sejak dari Haran, sampai di Gunung Muria pun. Kalau aku perintahkan, sembelih anakmu jadi korban bakaran. Engkau pun melakukannya." Wow. Saudara lihat. Tipologi ini dipakai untuk salib, saudara. Kenapa? Ishak itu anak sulung, anak tunggal, anak perjanjian. Ismail gak dihitung. Disuruh persembahkan, rela. Sebagai bapak bawa anaknya, saudara. Saya kalau mengkhotbahkan tentang ini, saudara, wah, hati saya itu betul-betul nangis terus. Kenapa? Seorang bapak nunggu anaknya 25 tahun lahir, saudara. Begitu lahir laki-laki pula, mulai gede suruh sembelih. Suruh sembelih. Tipologi Abraham yang taat kepada Allah itulah nanti turun kepada Yesus Kristus keturunannya. Di kayu salib dengan taat. Anak tunggal Bapa dipersembahkan untuk apa? Supaya semua orang yang tadinya terkutuk menjadi terberkati. Abraham juga dengan kematian Ishak pun, kalau toh mati secara jasmani, janji Allah pasti sanggup menghidupannya kembali. Tibalah apa? Melihat seekor kambing domba jantan. Lihat. Jadi kita percaya yang disembelih itu bukan Ishak. Bukan juga Ismail. Tapi apa, saudara? Kambing. Domba. Di kayu salib di sana anak domba Allah, tetelestai, yang genap untuk membayar dosa-dosa kita. Sampai Abraham dipakai untuk apa, saudara? Blueprint keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, ini dia kabar baiknya. Kita baca, saudara. Yuk, Galatia 3 ayat 29. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wah, itu kan orang sana, Pak. Abraham orang sana. Saya orang Sunter, Pak. Mana dapat berkat? Ini kabar baiknya. Paulus dengan cerdas berpikir mendahului zamannya, saudara. Nanti biar anak-anakku tahu. Biar anak-anak Tuhan tahu, Minggu 12 April 2026
Mereka tahu sekarang mereka pun keturunan Abraham karena percaya kepada Yesus. Kalau Ishak dan Yakub keturunan Abraham darah daging, kalau Yesus Kristus keturunan jalur iman. Jadi berkat Abraham dapat kita peroleh lewat jalur iman. Kita bukan orang Timur Tengah, kita bukan orang Mesopotamia, ya. Saya orang Jawa, saudara mungkin dari keturunan Tionghoa, ada yang dari Batak, ada yang dari Sunda. Gak peduli, selama percaya kepada Yesus, kita keturunan Abraham dan berhak terima janji Allah. Itu kabar baik buat kita semuanya. Amin. Pemusik boleh maju ke depan. Saya akan akhiri ini, saudara. Lihat, Petrus bilang begini di dalam suratnya yang pertama, ayat 2, pasal 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. Dari kata terpilih keluar umat perjanjian. Kamu ini bangsa yang terpilih. Bukan cuma dapat berkat universal, tapi dapat berkat spesial. Kamu ini imamat yang rajani, artinya apa? Kita bukan, ya di Indonesia, tapi kita punya kewarganegaraan kerajaan Allah. Ini imamat yang rajani. Kamu ini bangsa yang kudus, arti kata kudus itu kados. Kados itu begini, dipisahkan. Untuk apa? Dapat berkat spesial. Supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Kalau Abraham keluar dari Ur Kasdim dan Haran, kita keluar dari lingkungan dosa. Supaya apa? Dapat berkat jasmani, rohani, dan jiwani. Wow, Alkitab kita tuh luar biasa, saudara. Saya rindu menyampaikan ini. Supaya apa? Saudara jangan cuma dipuaskan telinga saudara dengan janji-janji berkat. Ya berkat itu boleh lah. Tapi pastikan posisimu umat perjanjian. Jadi kalau bensin naik jangan takut. Selama kita bisa beli itu umat perjanjian. Amin. Menjelang tanggal 1 Pak. Wah pom bensin penuh orang ngantri. Jadi naik enggak? Enggak. Wah kalau gitu gak perlu kerja. Kerja saudara. Beraktivitas. Warung tetap dibuka. Showroom tetap dibuka. Supaya apa? Berkat Allah lewat pekerjaan kita mengalir terus tanpa henti. Amin. Ya. Dan kalau itu kita lakukan. Kita sebagai umat perjanjian Allah. Taat. Sabar. Total percaya kepada Tuhan. Maka semua janji Allah pasti digenapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdiri saudara. Pujian ini menyatakan gini, Tuhan, cita-citaku, masa depanku ada di tangan-Mu. Sebab aku anak perjanjian. Amin. Nyanyi pujian seperti ini. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi saudara. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan dari awal. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku mencari dirimu. Jadikan kami terangmu. Amin Tuhan.
di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, aku selesai menyampaikan pesan-Mu, pesan firman-Mu, sungguh-sungguh firman-Mu kepada umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Mereka sekarang mengerti mereka adalah umat perjanjian Tuhan yang berhak terima janji-janji Allah, sebab mereka juga keturunan Abraham lewat jalur Yesus Kristus. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan pasti cukupkan. Yang beri keperluan mereka, Tuhan akan sediakan. Ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Terima kasih Bapak. Sebelum kita akhiri, mari letakkan tangan kananmu di dadamu. Ambil waktu sejenak. Sebagai umat perjanjian, mintalah kepada Tuhan hal terpenting dalam hidupmu yang Tuhan ingin lakukan. Mungkin pokok-pokok doa yang belum dijawab Tuhan. Mungkin kerinduan yang belum dijawab Tuhan. Sekarang engkau tahu, engkau umat perjanjian. Percayalah. Percayalah. Engkau dengar Tuhan, isi hati anak-anak-Mu. Doa-doa mereka, pengharapan mereka, cita-cita mereka, masa depan mereka. Semua ada di tangan Tuhan. Mereka sadar sekarang mereka umat perjanjian Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berhak terima ahli waris kerajaan Allah. Kalau urusan surga saja diberikan kepada mereka, apalagi kebutuhan kami sehari-hari. Apalagi jodoh, anak, keturunan, tanah. Kami tahu sekarang, Abraham dapat semuanya karena Abraham taat, setia, dan totalitas. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kalau Abraham diberkati, kami pun juga diberkati. Dalam nama Yesus, yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk. Kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua diberkati, amin. Amin. Boleh lambaikan tanganmu yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Robertus Purwadi yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Dan selanjutnya kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tanganmu. Bapak Ibu Saudara jangan malu-malu. Kami rindu untuk berkenalan, apakah ada? Ada di sebelah kanan saya. Selamat datang di GBI PRJ Bapak Ibu Saudara. Apakah ada lagi? Bagi Bapak Ibu jemaat baru bisa men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang membutuhkan amplop boleh mengangkat tangan.
dengan segera pengerja akan membantu. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Pastikan bahwa nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama Kolekte GBI PRJ. Apakah masih ada yang membutuhkan amplop Bapak Ibu? Baik, jika sudah siap semuanya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan lalu akan diikuti oleh doa berkat. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus selalu boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Tuhan terus memberkati Pak Robert dimanapun berada Tuhan Yesus. Biar melalui firman-Nya Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan di tangan kami Tuhan ada pokok-pokok doa Tuhan dari jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan dari para jemaat-Mu melalui doa-doa, melalui di counter doa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau akan jawab doa mereka satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat dari anak duniawi. Jemaat GBI PRJ dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan. Amin. Amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya
mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!